Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shallallahu wa sallamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu jamaah masjid Baitur Rahim rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam hari ini diberikan berbagai macam nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan berbagai macam nikmat-nikmat yang lain. Wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha, kata Allah. Seandainya kalian mau menghitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitung nikmat-nikmat tersebut. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, maka marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, beliau menyampaikan bahwasanya seseorang dikatakan sebagai orang yang pandai bersyukur kepada Allah apabila terpenuhi 3 rukun di dalamnya. Orang itu dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apabila dia melakukan 3 hal. Satu dari 3 hal ini tidak dilakukan, maka kadar syukur itu tidak sempurna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan dalam Al-Quran bahwa orang yang bersyukur itu gak banyak, bahwa orang yang bersyukur kepada Allah itu cuma sedikit. Allah berfirman, wa qalilun min ibadiy
sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah bersyukur dengan hati, meyakini bahwasanya semua yang kita miliki ini mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jabatan yang kita sekarang duduk di atasnya, kepintaran yang kita miliki, harta yang kita miliki, istri yang kita miliki, kendaraan yang kita miliki, anak-anak yang kita miliki, rumah yang kita miliki, semuanya sama sekali tidak ada upaya dari diri kita sendiri. Saya punya rumah bukan karena saya kerjanya montok, kemudian saya punya uang saya bisa beli rumah, enggak. Saya punya kendaraan bukan karena saya kerjanya semangat sehingga saya punya uang kemudian saya bisa beli kendaraan, enggak. Saya punya kursi jabatan bukan karena saya memang layak untuk mendapatkannya, karena saya pintar rendah. Saya pintar sekarang karena saya S1, S2, S3, sekolahnya tinggi, bukan. Kita semua dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudahan-kemudahan yang ada ini murni nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, seseorang dikatakan bersyukur kepada Allah apabila dia bersyukur menggunakan lisan. Tadi menggunakan hati, kemudian yang kedua menggunakan lisan. Bagaimana seseorang bersyukur kepada Allah menggunakan lisan? Dia mengucapkan Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, seseorang itu dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila dia menggunakan nikmat yang Allah kasih untuk beribadah kepadanya. Bentuk bersyukur kepada Allah, dan ini yang paling susah. Seseorang mungkin anggapnya bahwa kalau sudah mengucapkan Alhamdulillah ini sudah bersyukur. Dikasih jabatan oleh pimpinannya, Alhamdulillah saya sudah bersyukur. Beli mobil baru, beli motor baru, beli rumah baru, kemudian dia mengucapkan Alhamdulillah, anggapnya saya sudah bersyukur. Enggak. Tapi yang paling penting, hakikat syukur yang paling penting adalah yang nomor 3 ini, yaitu menggunakan nikmat yang Allah kasih untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan di dalam Al-Quran. Rasul sallallahu alaihi wasallam ceritakan dalam hadis-hadis beliau yang menunjukkan bahwasanya hakikat syukur itu bukan hanya sekedar mengucapkan Alhamdulillah saja, tapi hakikat syukur yang sebenarnya adalah ketika seseorang menggunakan nikmat yang Allah kasih untuk nambah ibadah kepada Allah. Dikasih sehat, tambah ibadahnya. Dikasih jabatan, menggunakan jabatannya untuk ibadah kepada Allah. Dikasih kendaraan, menggunakan kendaraannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat contoh kasus yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Allah berfirman kepada Nabi Dawud alaihissalam, "I'malu ala Dawud syukra." Beramallah wahai keluarga Dawud dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Nabi Dawud alaihissalam dan keluarga Nabi Dawud alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk taat, diperintahkan Allah untuk ibadah, diperintahkan Allah untuk beramal soleh. Untuk apa itu beramal soleh? Karena dalam rangka bersyukur kepada Allah. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak ingin panjang lebar berbicara tentang syukur. Intinya saya ingin mengingatkan saya pribadi dan panjenengan semuanya, mari kita bersyukur kepada Allah dengan hati, dengan lisan, dan juga dengan anggota badan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bapak dan Ibu, bentuk ini masih sedikit saya bicara tentang syukur. Di antara bentuk seseorang itu pandai bersyukur kepada Allah adalah dia mudah untuk mengucapkan terima kasih kepada manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yashkurullah man la yashkurun nas." Orang itu enggak dikatakan pintar
tidak mudah berterima kasih kepada manusia. Jadi mumpung bicara yang tentang masalah syukur, saya ingin menyampaikan hadis ini dan saya ingin juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada DKM Masjid Baitur Rahim yang telah memberikan kesempatan dan kesempatan kepada saya untuk bisa sama-sama belajar bersama di masjid ini. Saya ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Tema yang akan kita bahas sampai adzan Isya insyaallah kurang lebih setengah jam ke depan. Tapi sebelumnya saya mohon izin untuk minum dulu. Tema yang akan kita bahas, tema yang akan kita pelajari, tema yang akan kita sama-sama belajar. Tidak apa-apa kalau yang baru masuk, duduknya sini saja. Kalau duduknya sana semua, saya nanti kursinya tak geser ke sana. Tema yang akan kita bahas, ini tema yang mungkin sering disampaikan oleh banyak orang, tapi mempraktekkannya susah, tapi mengamalkannya susah. Tema insya Allah kita akan bicara tentang nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala gambarkan dan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua, yaitu nikmat ukhuwah Islamiyah. Nikmat kita diberikan oleh Allah hidup bersaudara. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 103. Surat Ali Imran ayat yang ke-103. Di sini Allah ingatkan bahwasanya hidup bersaudara enggak gontok-gontokan, enggak saling nyinyir-nyinyiran, enggak saling jatuh-menjatuhkan, tidak saling, kalau bahasa Jawanya plengos-plengosan, enggak tahu bahasa Indonesianya apa ya, saling buang muka. Ini nikmat besar. Bisa tersenyum kepada sesama muslim, ini nikmat besar. Betapa orang sungguh teradab hatinya ketika mau masuk suatu tempat, ada orang yang dia gak sukai, akhirnya gak jadi masuk. Ketemu dilalah qadar Allah, dipertemukan dua orang yang mungkin masih ada selek, ketemu di jalan, aduh, ada orang itu, Pak mundur, pernah waktu, Pak maju kok, papasan, akhirnya maju, buang muka. Nikmat besar, ketemu bisa saling tersenyum, ketemu bisa saling pelukan, ketemu bisa saling salaman. Ini nikmat besar. Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran tadi surat Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan tali Allah Subhanahu wa Ta'ala dan janganlah kalian berpecah belah, janganlah kalian bercerai-berai. Lihat Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah. Allah katakan wa qulu ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Allah Ta'ala sampaikan, ingatlah. Lihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, ingatlah, perintahkan kita semua untuk mengingat nikmat ini. Banyak ayat yang berbicara, ya ayyuhan nasu dzkuru nikmatallahi 'alaikum, wahai manusia, ingatlah nikmat Allah yang Allah kasih. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru nikmatallahi 'alaikum, dalam surat Al-Baqarah, wahai manusia, wahai orang-orang beriman, ingatlah nikmat Allah yang Allah kasih kepada kalian. Dari ayat-ayat ini kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu melihat berbagai macam nikmat yang Allah kasih, untuk selalu mengingat-ingat betapa banyak nikmat yang Allah kasih.
Di antara nikmat yang Allah kasih, yang Allah perintahkan untuk kita semua mengingat-ingat adalah firman Allah tadi surat Ali Imran ayat 103, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum." Ingatlah nikmat Allah yang Allah kasih kepada kalian. Apa itu? "Idz kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Dulu kalian bermusuhan. Dulu kalian gelut terus. Ayat ini Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah berbicara tentang kaum yang hidupnya perang terus. Kalau bahasa Jawa atau yang sering kita dapatkan di kampung-kampung itu senggol siti. Mau teruskan jalan saja ya. Saya disorting soal enggak ini. Ini dua kaum ini, suku yang ada di kota Madinah, suku Ansor, kelompok Aus dan kelompok Khazraj, disebutkan dalam buku-buku sejarah hampir 120 tahun lamanya mereka gelut terus, berantem terus, nggak pernah aku senggol siti perang lagi, senggol sedikit perang lagi, terus seperti itu. Allah Ta'ala ingatkan, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum." Ingatlah nikmat yang Allah kasih kepada kalian. "Idz kuntum a'daan." Dulu kalian berantem terus, dulu kalian musuh-musuhan terus. Fa'alafa baina qulubikum, dan kemudian Allah satukan hati-hati kalian. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka kemudian kalian menjadi bersaudara karena nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat besar. Sekali lagi Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, kita bisa bersaudara, bisa tersenyum. Ini nikmat besar, jangan dianggap sepele. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan bahwa hidup rukunnya manusia, kita bisa hidup rukun, bisa tersenyum, bisa saling sapa, bisa saling WA, bisa saling tegur sapa, bisa saling kunjung mengunjungi. Ini nikmat besar. Saking besarnya nikmat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan bahwa sebanyak apapun uang yang kita miliki yang bertujuan untuk mengislahkan dua orang tidak akan mampu kecuali Allah yang telah mengizinkannya. Kita mungkin melihat ada dua orang yang berantem terus, kita sebagai teman kayaknya ngelihat hal ini gak enak, pingin rasanya untuk didamaikan, pingin rasanya ngejak ke pemancingan daerah Karanganyar, apa namanya, banyak lah ya, saya nggak sebutkan namanya, nanti dikira saya dapat royalti. Pingin ngajak ke pemancingan, pingin makan bareng, biar rukun dilihat itu enak. Apalagi dengan keduanya rukun memberikan dampak yang luar biasa ke belakangnya, ini nikmat. Tapi Allah Ta'ala menyampaikan wa'allafa baina qulubikum dalam surat Al-Anfal. Allah berfirman wa'allafa baina qulubikum, Allah lah yang telah menyatukan hati-hati mereka. Wa'allafa baina qulubihim, Allah lah yang telah menyatukan hati-hati mereka. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Seandainya engkau wahai Muhammad, ini kata Allah Ta'ala, seandainya engkau wahai Muhammad mengeluarkan semua apa saja yang ada di dunia ini semuanya untuk menyatukan hati-hati mereka, ma'allafta baina qulubihim, maka niscaya engkau tidak akan mampu untuk menyatukan hati-hati mereka. Siapa yang menyatukan hati semua kita sekarang ini? Kita bisa tersenyum, kita bisa saling menghormati, kita bisa saling menghargai, kita bisa saling mengunjungi, kita bisa saling berpelukan, kita bisa saling salaman, kita saling menghargai satu dengan yang lain, tidak ada nyinyir di antara kita, semuanya murni dari Allah Ta'ala. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, sekali lagi, nikmat ukhuwah, nikmat bersaudara adalah nikmat besar. Jangan dianggap sepele. Nikmat persaudaraan itu adalah nikmat besar, nikmat yang sangat agung. Mana buktinya Ustaz? Kalau nikmat ukhuwah, nikmat saling bersaudara itu nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat agung, adalah Allah menjadikan
sesuatu kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan belum pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbil bashar, dan belum pernah terbetik nikmat itu di dalam hati-hati manusia. Allah siapkan nikmat besar untuk penghuni surga. Di antara nikmat besar yang Allah siapkan untuk penghuni surga adalah Allah jadikan mereka saling bersaudara. Gak ada iri-irian. Gimana kalau di surga ada iri-irian? Saya dapat bidadari dua, dengan dapat bidadari satu, dengan iri sama saya, dengki sama saya rumahnya istananya tingkat pakai emas, dengan istananya lebih kecil misalkan, kemudian saling dendam. Terus apa bedanya di dunia dan surga? Allah Ta'ala sampaikan di surga ini nikmat, darul na'im, darus salam, rumah yang penuh dengan kenikmatan, sehingga di antara kenikmatan yang Allah siapkan di surga tidak ada dendam, tidak ada dongkol, tidak ada sakit hati. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, terkadang kita sendiri yang menjadikan kita ini sakit-sakitan. Kenapa? Karena kita sering menyimpan dendam. Tidaklah kita menyimpan dendam kecuali kita sendiri yang teranggar. Tidaklah kita menyimpan dengki kecuali kita sendiri yang tersiksa. Beratnya penderitaan orang yang dengki adalah ketika dia melihat sosok yang dia dengki, sosok yang dia hasati. Semakin moncer orang yang dia nggak senang, semakin sakit. Mau tidur, kelimpang, kanan, kiri, nggak bisa tidur. Mikirnya apa? Mikirin orang yang dia hasati. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang penghuni surga, wa naza'na ma fi sudurihim min dhillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin, dan kami cabut dari hati-hati mereka penduduk surga ghil, dongkol, dendam, iri, dan penyakit-penyakit hati, sehingga mereka di surga ikhwanan, mereka saling bersaudara, ala sururin mutaqabilin, mereka duduk di atas dipan-dipan sambil saling hadap-hadapan, minum teh bareng, minum kopi bareng, ketawa-ketawa bareng, nggak ada iri-irian. Di dunia mungkin adep-adepan, tapi hatinya dongkol. Di dunia mungkin saling biasa dunia ini panggung sandiwara kata orang. Wajahnya senyum tapi hatinya penuh dengan kedengkian. Wajahnya bahagia tapi hatinya penuh dengan bongkok. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan bahwa seseorang yang telah pasti masuk surga, orang itu kalau sudah lewat sirat, jembatan, maka dia otomatis pasti masuk surga. Karena yang menjadikan mulai tereliminasi dari masuk surga adalah jembatan. Kalau sudah mulai rontok pada jatuh, ini berarti masuk neraka. Yang berhasil lewat sirat inilah yang berhasil akan masuk surga. Nah, tapi Bapak dan Ibu, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa seseorang ketika berhasil melewati sirat, melewati jembatan yang barang tentu mereka sudah pasti bakal masuk surga, tapi ternyata mereka terhenti terlebih dahulu, tidak langsung masuk surga. Kemana mereka berhenti? Mereka berhenti di sebuah jembatan, juga sebagian ulama mengatakan yang disebut dengan qantarah, yang disebut dengan qantarah. Rasulullah SAW menjelaskan, hatta idza dhuhibu, di qantarah ini tujuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala membersihkan hati-hati orang yang pasti masuk surga. Iya, bukankah Ustaz ada hisab Ustaz? Kan kita tahu di padang mahsyar setelah mereka menunggu sekian lama luar biasa, ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri, matahari jaraknya cuma 1 mil di atas kepala manusia, kemudian mereka dihisab. Yang terzalimi diambil haknya, minta haknya kepada orang yang menzalimi, semua dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah selesai 0-0. Secara zahir ia 0-0, tapi Allah tidak ingin orang yang masuk surga mungkin zahirnya bersih tapi hatinya masih ada. Kita di dunia kadang saya minta maaf, ya gak apa-apa. Saya juga mungkin kalau di posisi Anda mungkin
di hatinya untuk enak ngomong apa gitu. Betul ada apa-apa, biasa, tenang saja. Saya juga kalau di posisi jenengan mungkin saya bisa melakukan seperti itu. Ini rohi senyum, tapi di hatinya nggak ada yang tahu. Maka Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, Allah tidak ingin seperti itu. Sehingga walaupun sudah dikisos, walaupun sudah terambil hak yang orang terzalimi di dunia, sudah meminta haknya, sudah impas, sudah nol lah bahasanya, tapi Allah tidak ingin ketika mereka akan masuk surga, hati mereka masih ada kedongkolan. Sehingga ketika mereka dikongkol, dibersihkan oleh Allah Ta'ala batinnya, hatinya dibersihkan, tidak ada lagi yang namanya dongkol, tidak ada lagi yang namanya bongkok, tidak ada lagi yang namanya dendam, tidak ada lagi yang namanya hasad dan penyakit-penyakit hati yang lainnya. Nikmat, wallahi nikmat. Orang yang hidupnya penuh pemaaf, tidak memiliki kedongkolan, ini nikmat besar. Tidak ada yang tahu nikmat ini kecuali orang yang pernah merasakannya. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah merahmati kita semuanya. Insya Allah kita semua tahu, insya Allah kita semua tahu bahwa Allah Ta'ala menyampaikan innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang beriman ini adalah bersaudara. Saya ingin sampaikan dalam Al-Quran ya Allah Ta'ala ini, ketika Allah menyampaikan sesungguhnya orang-orang beriman ini saudara, Allah tidak menggunakan, dalam bahasa Arab ini menggunakan kata inna, tapi Allah berfirman inna. Kalau mungkin diartikan bahasa Indonesia, sesungguhnya orang-orang mukmin ini bersaudara, kurang greget, kurang ada bentuk ini apa namanya, rasanya kurang nyampe. Sebenarnya huruf innama ini bukan sekedar diartikan sebagai sesungguhnya, tapi Allah berfirman innamal mu'minuna ikhwah, ini menyampaikan bahwasanya tidak ada hubungan antara satu orang mukmin dengan mukmin yang lainnya kecuali sedulur, gak ada yang lain. Jadi Allah Ta'ala menyampaikan tidak ada nomor dua, tidak ada hubungan yang lain kecuali pokoknya mukmin dengan mukmin yang lainnya ini adalah saudara, gak ada yang lain. Innamal mu'minuna itu tidak ada hubungan antara orang-orang mukmin kecuali saudara. Ini mungkin gampangnya diartikan seperti itu. Allah benar-benar ingin menyampaikan bahwa antara saya dengan panjenengan, antara panjenengan dengan orang lain, sesama orang beriman ini saudara dan tidak ada hubungan yang lain kecuali sedulur. Saya mengucapkan la ilaha illallah, dengan mengucapkan la ilaha illallah kita saudara. Kita sholat menghadap kiblat yang sama, kita membaca Al-Quran yang sama, kita beribadah kepada Tuhan yang sama, kita mengikuti Nabi yang sama, saudara. Tidak memandang bendera, tidak memandang ormas, tidak memandang suku, tidak memandang yang lain. Allah Ta'ala menciptakan manusia beraneka ragam. Allah Ta'ala menyampaikan dalam Al-Quran bahwa Allah menciptakan manusia syu'uban wa qabail, ada suku-suku, bangsa-bangsa, ada warna putih, ada warna kuning, ada warna macam-macam, bukan untuk saling kompetitor satu dengan yang lain, tapi untuk saling mengenal satu dengan yang lain. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling peduli dari sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati Allah. Jadi ayat ini tadi, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang beriman itu tidak ada hubungan spesial dengan orang beriman yang lain kecuali mereka adalah saudara. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ayat ini para ulama mereka mengatakan, saya ingin sampaikan ucapan para ulama, lupa tadi belum saya garis bawahi. Monggo sambil diminum, diwujud, dinikmati dulu ya Allah. Isyanya jam sini jam berapa? Sebentar lagi mungkin ya.
Ta'ala menyampaikan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya tidak ada hubungan antara orang-orang beriman kecuali mereka bersaudara. Di dalam ayat ini Allah sebutkan dua hal. Yang pertama keimanan dan yang kedua persaudaraan. Maka kata penulis kitab Fiqhus Sirah ini, Syekh Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid, beliau mengatakan al-ukhuwatu wal imani qarinan. Al-ukhuwatu wal imanu qarinan. Sesungguhnya persaudaraan, ingat baik-baik ini. Sesungguhnya persaudaraan dan keimanan itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Sesungguhnya persaudaraan dan keimanan itu tidak bisa dipisahkan. Al-ukhuwatu bila imanin la ta'lu an takuna masalih mu'aqqadah mutabadalah. Sesungguhnya persaudaraan yang dibangun di atas yang tidak dibangun di atas keimanan, maka ini adalah persaudaraan yang semu. Persaudaraan yang dibangun di atas selain iman apa saja. Selain iman, persaudaraan yang dibangun di atas partai misalkan, persaudaraan yang dibangun di atas politik misalkan, akhirnya enggak heran kalau kata orang sore dele, pagi dele, sore tempe, bola balik. Enggak ada musuh yang abadi, enggak ada teman yang abadi. Mungkin bisa berteman, tapi selanjutnya mungkin gondok-gondokan. Jadi persaudaraan yang tidak dibangun di atas iman, maka persaudaraannya sifatnya semu sementara. Wa ma asra'a tantahi. Begitu cepat persaudaraan yang dibangun tanpa dilandasi iman. Kemudian kata beliau, amal iman bila ukhuwah, adapun iman tanpa persaudaraan maka keimanan yang kurang sempurna. Tidak ada persaudaraan, tidak ada keimanan yang sempurna tanpa persaudaraan, dan persaudaraan tanpa dilandasi dengan iman adalah persaudaraan yang semu. Jadi bukti, kata para ulama, bukti seseorang itu beriman kepada Allah, konsekuensinya adalah bersaudara kepada sesama orang yang beriman. Itu konsekuensi orang yang beriman. Karena Allah Ta'ala menyampaikan innamal mu'minuna ikhwah. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, beliau mengatakan kaifa yumkin an yastaqima imanun bila ukhuwah. Bagaimana mungkin iman itu bisa istiqomah tanpa dilandasi dengan persaudaraan? Oke, Bapak dan Ibu, ini satu pentingnya persaudaraan. Persaudaraan itu dengan iman adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Yang kedua, bukti bahwasanya persaudaraan itu adalah sesuatu yang sangat penting adalah Nabi Muhammad SAW pertama kali beliau datang ke kota Madinah. Apa yang beliau lakukan? Yang pertama membangun masjid. Masjid apa yang beliau bangun pertama kali? Masjid Nabawi atau Masjid Quba? Masjid Quba. Beliau juga menyebutkan di dalam kitab ini, di antara faidah Nabi Muhammad membangun masjid adalah beliau ketika sampai di Madinah, dan Madinah bukan tempat beliau, bukan rumah beliau, bukan tempat tinggal beliau. Beliau tidak membangun rumah beliau dulu, tapi beliau membangun masjid. Tujuan masjid selain untuk ibadah adalah sebagai tempat sarana wadah untuk mempersaudarakan banyak orang. Makanya setelah membangun masjid, yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sebagaimana kita tahu adalah mempersaudarakan kaum muhajirin dengan mempersaudarakan kaum ansor. Secara perbuatan Nabi Muhammad menunjukkan bahwa ukhuwah itu penting. Ini secara perbuatan beliau berbuat, beraction berbuat, menampakkan betapa pentingnya persaudaraan dengan beliau mempersaudarakan muhajirin dan ansor. Tidak pernah ada dan mungkin belum akan tercipta kembali persaudaraan seperti yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Sampai-sampai kaum ansor mengatakan kepada kaum muhajirin, saya punya 2 rumah, silakan pilih rumah saya yang kamu pilih. Mungkin kita sampai sini bisa. Saya punya beberapa istri, monggo jenengan lihat mana yang jenengan sukai, ambil loh, tak ceraikan, habis masa iddahnya jenengan nikahi. Kalau rumah mungkin bisa, monggo tak pinjemkan dulu jenengan, boleh. Harta mungkin bisa. Subhanallah, istri, saya punya beberapa
beberapa istri, silahkan lihat istri saya mana yang jenengan sukai, saya ceraikan. Selesai masa iddah, monggo nikahi jenengan. Bapak dan Ibu semoga dirahmati oleh Allah. Ini bentuk action Nabi Muhammad. Dan secara lisan, jadi secara perbuatan Nabi Muhammad mempersaudarakan, menunjukkan betapa pentingnya ukhuwah, dan Nabi Muhammad juga menyampaikan secara lisan betapa pentingnya ukhuwah dengan cara kata Abdullah ibn Salam, seorang Yahudi dahulu. Beliau menyampaikan, lama qadima an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinah, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Al-Madinah, kata beliau, fajintu fin nasi li andur, falamma tabayyantu wajhahu araftu anna wajhahu laysa biwajhin kadzdzab. Manusia ketika itu Nabi Muhammad datang, semua manusia rumbung Nabi Muhammad, ingin melihat Nabi Muhammad. Maka saya pun, kata Abdullah bin Salam, saya pun masuk di tengah manusia, saya ingin lihat seperti apa Nabi Muhammad. Falamma tabayyantu wajhahu, ketika saya benar-benar melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, araftu anna wajhahu laysa biwajhin kadzdzab. Aku tidak melihat pada wajah beliau wajah orang yang dusta. Saya tahu bahwa beliau ini bukan orang yang berdusta. Lihat ini kata beliau, ini yang ingin saya sampaikan. Fakana awwalu syai'in sami'tuhu takallama bihi an qala, dan pertama kali yang saya dengar dari lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika saya melihat, kemudian saya ketemu ini Nabi Muhammad SAW, pertama kali yang saya dengar dari lisan Nabi Muhammad adalah beliau menyampaikan apa yang beliau sampaikan, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, afshus salam, tebarkanlah salam. Secara perbuatan Nabi Muhammad menyatukan Muhajirin dan Ansor, menunjukkan betapa pentingnya ukhuwah, dan secara lisan Nabi Muhammad juga menyampaikan, dan ini menjadi ucapan-ucapan beliau yang pertama kali beliau keluar ketika sampai di manusia, ketika sampai di kota Madinah di hadapan manusia. Ya ayyuhan nas afshus salam bainakum, wahai manusia, sebarkanlah salam di tengah-tengah kalian. Kenapa kok salam? Karena salam ini adalah menunjukkan seseorang itu beriman. Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis yang sahih, insyaallah dengan daulah tadkhulul jannah hatta tu'minu, kalian tidak akan bisa masuk surga sampai kalian itu beriman. Wala tu'minu hatta ta'budu, dan kalian tidak akan sempurna imannya sampai kalian saling cinta mencintai. Ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu ta'abbtum, maukah kalian aku sampaikan kepada kalian satu perkara, apabila kalian melakukannya kalian akan saling mencintai. Afshus salam bainakum, sebarkanlah salam di tengah-tengah kalian. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, ini pentingnya ukhuwah. Nabi Muhammad SAW sampai di kota Madinah, yang beliau lakukan adalah mempersaudarakan dan menyampaikan betapa pentingnya saudara. Kenapa demikian? Karena dengan bersaudara banyak manfaat yang bisa diambil. Dengan persatuan banyak manfaat yang bisa diraih. Ini ada bunyi untuk adzan atau bunyi peringatan itu lagi ada isya, masuk isya, mau diadani dulu, dipersilakan. Setelah ini kata Pak Damsuki lanjut mungkin 10 menit. Kalau mau adzan silakan diadani dulu. Saya sedikit lanjutkan 10 menit insyaallah dari sekarang jam 7 kurang lebih, semoga bisa selesai. Pentingnya persaudaraan Bapak dan Ibu, pentingnya persatuan Bapak dan Ibu, dan semoga dirahmati oleh Allah bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Penting itu penting lah ya, kalau menjadi penting untuk membersihkan kasur, tidak bisa bersih kasur putus pentingnya. Tapi kalau penting namanya ditali, jadinya namanya apa? Boleh boleh bersih dan maka dari sini pelajaran Islam.
Dan ini juga disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, hadis yang masyhur. Rasulullah SAW mengutus dua orang sahabat beliau untuk pergi ke negeri Yaman. Yang pertama namanya Mu'adz bin Jabal, yang kedua namanya Abu Musa al-Asy'ari. Yang dikirim oleh Rasulullah SAW ke negeri Yaman adalah Abu Musa al-Asy'ari, dan yang kedua adalah Mu'adz bin Jabal. Beliau sampaikan kepada keduanya sebelum beliau utus keduanya untuk berangkat, basyira wa la tunfira. Wahai Mu'adz, wahai Abu Musa al-Asy'ari, berikanlah kabar gembira dan jangan bikin orang lari. Yassira, basyira wa la tu'assira. Yassira wa la tu'assira. Berikanlah kabar gembira, jangan bikin orang lari. Berikanlah kemudahan, jangan menyusahkan. Kalau bisa mudah, kenapa harus susah? Kembali dengan sekarang. Kalau sekarang, kalau bisa susah, kenapa harus mudah? Hati-hati. Kemudian yang selanjutnya, dua ini nasihat beliau untuk keduanya, berikanlah kabar gembira, jangan buat orang lari. Yang kedua, mudahkan, jangan buat orang susah. Yang ketiga, taqwa wa tahtarifa. Barenglah dan jangan berpecah belah. Mu'adz diutus ke Yaman. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari diutus ke Yaman. Nabi Muhammad menyampaikan taqwa wa la tahtarifa. Barenglah, salinglah memahami, karena kalian ini dai, kalian ini mengajak umat. Lah kalau kalian sendiri berselisih, gimana madhumnya, gimana umatnya? Taqwa wa la tahtarifa. Salinglah bergandengan tangan dan jangan saling bercerai-berai, janganlah saling bermusuhan, janganlah saling berpisah satu dengan yang lain. Maka ini Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, kata para ulama menunjukkan bahwasanya dengan bersaudara, dengan bersatu, dengan saling memahami, dengan saling mengerti satu dengan yang lain, maka ini adalah salah satu hal yang dapat memberikan manfaat yang banyak di tengah-tengah manusia. Urusan duniawi dan urusan akhirat, urusan agama, semuanya kita sepakat. Saya nggak ingin panjang lebar. Saya ingin sampaikan beberapa hal. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, banyak sekali fadilah, keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang saling bersaudara. Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis yang sahih, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Yang pertama, imamun adil. Yang pertama adalah imam yang adil. Yang kedua, syabun nasya'a fi ibadatillah. Yang kedua, pemuda yang masa mudanya dihabiskan untuk beribadah kepada Allah. Wanita muda itu kata para ulama sampai umur 40. Yang merasa belum 40, alhamdulillah saya masih muda, tenang saja, belum tua. Jangan ngomong tua, ngomongnya bukan tidak lagi muda gitu. Jangan ngomong gendut kalau kata ibu-ibu, tapi bilangnya tidak kurus. Oke, yang kedua, tadi yang pertama imam adil, yang kedua syafi'i ibadatillah, yang ketiga rajulun dzakarallaha fi khala'in faqalat aina. Seorang laki-laki yang dia menyendiri berkhulwat kepada Allah, kemudian berbismillah, nangis, mengingat keagungan Allah, mengingat dosa-dosanya. 3 ya. Kemudian rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Yang keempat adalah seseorang yang hatinya selalu rindu dengan masjid, pinginnya ke masjid, pinginnya ibadah terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, rajulani tahabba fillah. Dan yang kelima adalah sebuah orang yang saling cinta mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Yang keenam, rajulun da'athu imra'atun dzata mansibin wa jamalin ila nafsiha. Yang kelima adalah seorang laki-laki yang diajak oleh perempuan untuk melakukan zina. Perempuannya bukan perempuan biasa, perempuannya cantik, punya duit.
nggak cantik, nggak punya duit aja sudah hampir jatuh, apalagi ini cantik punya duit. Ini yang seperti ini, dan dia mengatakan, qala inni akhafullah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ke-6. Yang ke-7, rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma sana'at yaminuhu, yaitu seorang laki-laki yang sedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya enggak ngerti. Maksudnya dia menyembunyikan sedekah. Saya ingin ulangi kepada Ibu, tapi sebelum saya ingin ulangi, saya ingin sampaikan satu hal. Dari 7 hal ini, semuanya adalah benar. Hadis ini menunjukkan selain bahwasanya orang yang saling mencintai karena Allah, orang yang bersaudara karena Allah, telah mendapatkan naungan di hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, ini keutamaan. Tapi dari hadis ini juga kita tahu bahwasanya bersaudara karena Allah, bersabar atas kekurangan saudara kita, memahami kekurangan saudara kita, mencintai saudara kita apa adanya karena Allah, ini perkara yang berat. Kenapa? Karena Allah gabungkan bersaudara karena Allah dengan hal-hal yang berat-berat yang lain. 7 hal ini berat semuanya. Pertama, imamun adil, imam yang adil. Berat apa itu imam adil? Berat. Yang kedua, apa tadi masih ingat? Pemuda yang hidupnya beribadah kepada Allah, yang disampaikan oleh Allah pemuda, bukan simbah-simbah, bukan bapak-bapak. Kalau simbah-simbah, bapak-bapak rajin, insya Allah, sholat subuh, orang-orang yang sudah mulai pindah dari dunia hitam, dari yang rambutnya hitam menuju dunia putih, yang subuh, yang istiqomah, seperti itu. Tapi pemudanya kemana? Dekat sini kan banyak. Yang di situ nggak ada orang sepuh-sepuh, malas ke sepuh-sepuh ke situ. Yang ke situ pemuda. Tapi Allah sampaikan nasya'a fi ibadatillah, menunjukkan pemuda yang ibadah kepada Allah ini berat. Imam yang ada juga berat. Habis itu semuanya, kalau saya sebutkan satu-satu waktunya habis. Intinya semua hal yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, karena pahalanya besar, effort untuk melakukannya juga besar. Berat untuk melakukannya. Seorang imam harus adil, ini berat. Seorang pemuda ibadah ini berat. Seorang yang hatinya terpaut dengan masjid itu berat. Seorang laki-laki yang diajak berzina oleh wanita yang cantik, oleh wanita yang kaya, oleh wanita yang punya kedudukan, dia menolak, ini akhafullah, berat. Dan di antara yang berat adalah saling memahami, saling bersaudara, saling memahami kekurangan orang lain untuk tercipta persaudaraan. Ini berat. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, Rasulullah SAW juga menyampaikan di antara keutamaan orang yang saling mencintai karena Allah, dia menyampaikan sesungguhnya orang-orang yang saling mencintai karena Allah adalah mereka kelak akan duduk di mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Yarbituhumul anbiya wasyuhada. Orang ini, orang-orang yang bersaudara ini, mereka dicemburui, dirintoi. Rintoh itu iri, cuman tidak sampai pada keinginan untuk hilang nikmat tersebut. Kalau iri dan ingin hilang nikmat itu namanya hasad. Tapi kalau iri tapi tidak ingin hilang nikmat tersebut, maka itu namanya rintoh. Para nabi, para syuhada, mereka iri dengan orang-orang yang saling mencintai karena Allah, karena tinggi dan besarnya pahala yang Allah berikan kepada mereka. Bayangkan, orang yang saling mencintai di dunia, mereka bukan nabi, mereka bukan para syuhada, tapi para nabi, para syuhada, mereka iri kepada Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah. Maka oleh karena itu, ini pembahasan yang terakhir. Semua hal, ingat, semua hal yang dapat merekatkan hubungan ukhuwah, maka itu diperintahkan oleh Allah, semuanya. Tadi contohnya saya sudah sampaikan, di antaranya mengucapkan salam, diperintahkan, pahalanya besar. Kemudian yang kedua, berjabat tangan. Salam, berjabat tangan itu berat bagi orang yang saling bermusuhan. Ketemu orang itu, mundur ke orang tipis ke dalam ketok, mau maju kok pernah ini. Akhirnya ketika salaman pun kikuk gitu ya. Ya lucu lah. Saya pernah satu mobil dengan 2 orang, saya dan 2 orang. 2 orang ini masih ada tos. Qadar Allah takdirkan satu mobil, saya yang nyupir, dan 2 orang itu yang sedang kelas. Ya di jalan bisa
bayangkanlah gimana di jalan. Kalau saya nggak ngomong, itu nggak cerita, nggak dong, itu orang diem terus. Ya Allah. Itu kayaknya mereka berdua pengennya turunin cepet-cepet sampai. Berat itu, tersiksa rasanya, nggak enak. Makan jajaran sama orang yang nggak disenangi, ting terus itu rasanya, gemes. Makanya nikmat Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua hal yang dapat melekatkan hubungan maka ditekankan oleh Allah Taala. Di antara yang lain, jabat tangan sudah, salam sudah, saling memberikan hadiah, tahadu, tahabu, dan yang lebih ini semua maintenance itu untuk menguatkan ukhuwah. Dan yang lebih afdal daripada itu adalah bukan hanya memperkuat ukhuwah, tapi mendamaikan dua orang yang berseteru. Ini luar biasa. Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadits yang sahih, ala ukhbiruhum bi afdal min darajatis siyami was salati was sadaqah. Maukah kalian aku tunjukkan kepada kalian perkara yang lebih afdal daripada sholat, daripada puasa, daripada sedekah? Bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Apa itu? Kata Rasulullah SAW, islahu dzatil bain, mempersaudarakan, memperbaiki hubungan dua orang yang sedang retak. Itu pahalanya besar, itu sedekah yang besar. Itu kata Nabi Muhammad, perkara yang lebih afdal daripada sholat, daripada puasa, dan daripada sedekah. Jadi semua hal yang menguatkan persaudaraan dianjurkan, kebalikannya semua hal yang dapat merusak persaudaraan juga dilarang. Allah Ta'ala berfirman terakhir dalam surat Al-Hujurat, tadi sudah saya sampaikan, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, maka perbaikilah hubungan orang yang saling berseteru agar mereka bersaudara kembali. Wattaqullaha la'allakum turhamun, maka bertakwalah kepada Allah agar kalian mendapatkan rahmat. Kemudian Allah sampaikan hal-hal yang memicu rusaknya persaudaraan, dan itu dilarang. Gak boleh saling menghina. Bisa jadi orang yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan faqadtum. Gak boleh tajasus. Tajasus itu nyari-nyari kesalahan, dicari-cari kesalahannya. Kalau ketemu satu kesalahan langsung digoreng, gorengnya nggak pakai minyak, sereng langsung mulut. Kemudian riba, kemudian zon, suhudon. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan, jika ada 3 orang, maka gak boleh 2 orang ini berbisik-bisik atau berbicara dengan bahasa yang tidak diketahui oleh orang yang ketiga. Karena bisa bahasa Arab, ada seorang juga bisa bahasa Arab, jejer saya 1 orang, kalau nggak ada orang lain dia nggak bisa bahasa Arab, maka saya dan orang yang bisa bahasa Arab nggak boleh bicara dengan bahasa Arab. Kenapa? Agar orang yang nggak ngerti bahasa Arab ngerasa akhirnya timbul wallahu ta'ala a'lam bissawab. Karena sudah bunyi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua sebagaimana Allah mengumpulkan di masjid ini kelak di surga bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk saya pribadi, untuk semuanya. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.